Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKR, salam merah putih. Kenapa sampai sekarang Ibu Irma Chaniago belum berkomentar terkait Bahlil atau kebijakan Pak Bahlil? Entah itu karena dia adalah saudara. Kita tahu mereka berdua adalah ternak Mulyono. Ya mungkin karena itu. Nah, ada yang unik nih. Netizen ini menganggap bahwa ada skenario dari Pak Bahlil ini yang ternyata gagal total. Kira-kira skenario apakah itu? Dan tentunya kita tahu bahwa Pak Prabowo telah menginstruksikannya, sebenarnya telah menegur secara halus kepada Pak Bahlil. Dan ternyata ini dimanfaatkan oleh Titipan Mulyono lagi, atau Menteri sama Mulyono lagi, Pak Hasan, untuk menghimbau ibu-ibu agar mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini bapak lawan yang muncul di siang bolong. Oke bosku, mari kita simak videonya. Kenapa sih Bahlil sampai membuat keputusan yang begitu blunder, begitu ngawur? Entahlah bang. Mari kita analisa, ya. Coba. Sebenarnya di balik itu semua itu bisnis, ya. Dia stop peredaran gas 3 kg subsidi ke pengecer. Dia akan ganti dengan 3 kg bright gas yang warnanya orange. Itu sudah dipersiapkan. Di agen, di pangkalan udah standby itu. Nah, pada saat terjadi, tapi dia nggak langsung turunkan, tunggu dulu, masyarakat butuh dulu gitu. Setelah butuh nggak ada pilihan, ya terpaksa beli yang ada gitu. Bisa ya. jadi, bisa jadi. Nah, pada tanggal 1 itu keburu orang panik, keburu orang marah di medsos meledak, keburu mak-mak antri di pangkalan. Nah, jadi skenario itu tidak berjalan mulus gitu. Ya. Keburu kemarahan rakyat muncul, meledak. Nah, pada detik-detik itu pangkalan agen telepon, gimana bos ini kita turunkan? Nggak berani jawab. Kenapa nggak berani jawab? Kalau dia turunkan yang orange itu, bright gas itu, ya ketahuan banget. Wah, kalau gitu ini skenario bisnis dong. Jadi pada detik-detik terakhir nggak berani dijawab, akhirnya ya terjadilah seperti ini. Gitu skenarionya. Gitu, ya. Alasannya tentu macam-macam lah. Oh, demi mengurangi subsidi lah, demi memberi harga terbaik kepada rakyat di pangkalan. Ya, itu alasan semua itu. Ya. Oke, netizen, ada komentar? Saya bersyukur bahwa ajudan dan para pengawal Menteri Bahlil memegangi tangan bapak-bapak yang marah persis Ya benar-benar di di videonya. Menteri. Sambil pegang Kalau tangan, para ya. pengawal dan ajudan tidak pegang tangan bapak itu, hati-hati, bapak itu pegang tabung gas 3 kg. Melayang tabung gas 3 kg itu ke kepala siapapun, bisa jadi pidana itu. Bahaya. Sekali lagi terima kasih ajudan dan para pengawal sigap. Memang saya membayangkan secara umum ya, semakin seseorang itu berbahaya, maka pengawalnya memang harus semakin banyak. Kalau orang itu, ya lagi saya bicara umum nih, jadi jangan ada yang merasa tersinggung. Siapapun yang sehati dengan masyarakat banyak, siapapun yang secara sungguh-sungguh bisa menghirup dan merasakan penderitaan kaum miskin, mudah-mudahan mereka akan diterima masyarakat dengan sukacita, tidak akan disambut dengan angkara murka. Apalagi sampai lempar gas 3 kg itu menurut saya akan petaka yang luar biasa, sekaligus memalukan, tapi untung tidak terjadi. Problem, reaction, solution. Pemerintah membuat problem, publik bereaksi dengan marah, gelisah, resah. Pemimpin hadir beri solution. Machiavelli dalam The Prince menekankan bahwa penguasa yang cerdas harus memahami bagaimana menciptakan kebutuhan atas kepemimpinannya. Nah, supaya ada kebutuhan harus ada krisis dulu, baru solusi. Nah, publik yang berakal sehat akan menduga ini sengaja didesain oleh Prabowo. Selain untuk menciptakan kesan bahwa ada pemimpin yang hadir dengan solusi, sekaligus juga untuk mengaburkan isu pagar laut atau isu-isu organik yang lain. Nah, supaya dugaan itu salah, Ya, harusnya Bahlil dipecat. Gas 3 kilo tak susah dicari lagi. Zulas minta ibu-ibu ucap terima kasih sama Prabowo. Prabowo berani nggak itu minta maaf sama orang yang udah meninggal, keluarganya disantunin? Sabar bang, sabar. Prabowo berani nggak tuh minta maaf sama warga yang udah antri capek-capek panas-panasnya gara-gara lu tuh banyak yang makan terlantar? Berani nggak tuh Prabowo minta maaf?
tugas lu jangan nyebokin mulu lu, jangan jilat mulu lu, kalau jilat dong gue juga mau jadi menteri asal ngomong. Kalau udah kejadian baru Sabar, Roy. siapa yang salah, siapa yang suruh terima kasih, dia yang minta maaf bukan kita yang terima kasih. Kebijakan belum benar udah dilakuin, togok buat. Huru hara Larangan gas pengecer melon jual hijau gas putih. melon yang 3 kilo itu bukan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lagi huru hara ya tentang langkanya gas melon, semua udah pada menghina-hina Bapak Prabowo Subianto. Ternyata keprank, ternyata kebijakan tersebut bukan datang dari Bapak Presiden. Emang iya Cijes, nih gue tampilin beritanya. Gue juga baca dari berita sayang, nggak asal ceplos ini beritanya ya. Lu lihat deh tuh beritanya, lu buka sendiri, lu baca sendiri dari atas sampai bawah. Lagi kata gue ya, emak-emak tuh kagak ada yang demo tentang harganya gas LPG. Emak-emak, ibu-ibu, emak-emak itu ya nggak ada yang ributin tentang harga LPG itu nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba nih punya ide aja tuh dia? Ya kan siapa sih? Bapak siapa sih tuh? Pak Bahlul itu ya kan yang nyuruh pengedar itu jangan menjual gas LPG 3 kilo. Jadi kalau mau beli itu mesti dari agen resminya gitu. Yang dimana agen resminya itu nggak semua tempat itu deket ya. Ada yang jauh Bapak. Sebenarnya gue tahu ini tujuan Pak Bahlul ini ya kan, untuk supaya harga sampai ke rakyat itu tidak terlalu tinggi gitu, karena banyaknya oknum yang menaikkan harga gitu. Tapi permasalahannya Pak, gas itu kan pokok utama di dapur ya Pak ya. Kita punya minyak, punya lauk, punya segala macam, punya sayur, kalau nggak ada gasnya juga kagak berguna itu lauk pauk sayur mayur Bapak. Bravo Bapak Presidenku, Bapak Prabowo Subianto. Berarti Bapak Prabowo ini mendengar keluhan-keluhan masyarakat ya yang huru hara tentang galon LPG melon 3 kilo ini. Cuman kata gue gini, itu si Pak Bahlul itu membuat kebijakan menarik peredaran gas LPG dari warung-warung itu butuh persetujuan Bapak Presiden Prabowo apa diem-diem apa bagaimana dah kata gue mah. Orang ternyata penarikan peredaran gas LPG itu bukan kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Nah berarti si Pak Bahlul itu tuh yang ngambil kebijakan tersendiri ya kan, sampai masuk ke rapatnya DPR. Bahkan ya di rapat DPR itu ya beliau bilang kalau dia itu cuma mau penataan aja, tapi kalau nggak mau ada penataan ulang ya ayo silahkan disepakati dan segala macamnya. Pak, maksud saya gini, kalau Bapak mau penataan, silahkan bebenah. Tapi ya persetujuannya Bapak Presiden itu loh ya, itu penting ya. Kedua, dipikirkan masyarakatnya Pak. Itu kebijakan Bapak kemarin sudah menelan korban jiwa loh Bapak. Itu beritanya udah banyak beredar Pak. Ibu-ibu meninggoy karena kelelahan ngantri gas, cari gas ke sana sini, kewalahan, kelelahan. Itu udah banyak Pak korbannya Pak. Tolonglah Pak. Jangan risau, jangan gelisah, jangan gundah gulana ya. Sekarang Bapak Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk warung-warung boleh lagi jual gas LPG, mulai diedarkan lagi. Itu Bapak Prabowo Subianto ya, menginstruksikan. Susah banget sih ngomong instruksi doang aja. Kalau bisa ya, itu semua menteri-menteri yang duduk di sana, yang duduk di kedudukan tahta kerajaan itu ya, turun dulu ke lapangan, dilihat dulu di lapangan seperti apa. Jangan asal buat penarikan peredaran apa segala macam, ujung-ujungnya pada ngantri malah menelan korban jiwa. Solusinya belum dapat ya kan. Enak ngomong tinggal cari agen resmi. Lah Pak, makanya Bapak turun ke lapangan ya. Agen resmi itu tidak semuanya deket Bapak, enggak semuanya deket Pak. Mungkin Bapak punya pesuruh ya, punya ART, punya pembantu yang disuruh beli gas jalan jauh-jauh, bukan Bapak yang beli ya. Tapi kalau buat orang-orang di pedalaman Pak, mereka jalan kaki Pak. Iya bagus kalau mereka punya motor, kalau punya uang bensin. Kalau lagi nggak ada uang bensin juga Pak, mau kayak mana Pak? Melata kita beli gasnya. Udahlah ya guys ya, yang penting ini bukan kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Makanya guys, kalau ada berita itu jangan langsung menghina Bapak Presidennya, dicari tahu dulu beritanya, ditunggu dulu kelanjutannya bagaimana gitu ya. Jangan langsung apa-apa Bapak Presiden. Kok menurut kau itu Bapak Presiden cuma ngurusin gas LPG aja? Enggak sayang, enggak. Sepakat dengan Mbak Cijel ya jangannya, Mbak Cantik aja lah. Ya benar, tidak semua masyarakat itu ketika dia ingin mengambil tabung gas di pangkalan atau agen resmi, itu tidak semuanya dekat, ada yang jauh loh. Nah saya kepikiran gini loh, jangan sampai ini akan menghambat program makan gizi gratis dari Pak Prabowo ketika itu jadi diterapkan ya kan. Ini siswa-siswa pada udah lapar tuh, ternyata makanannya belum masak dan berharap ada makan gizi datang di sekolahnya. Aduh, ternyata apa? Kendalanya tabung gas. Akhirnya apa? Keluar dari media, program makan gizi gratis ditunda atau ini karena ketersediaan gas terbatas, jangkauannya jauh. Ya kan bisa jadi ya kan. Itu hanya asumsi saya, pikiran saya belaka. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar sangat saya nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.